Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kana khususan man bifadli fakir sabun bin abdul bin sabun al-qadran al-syafi'i الشيخ العلامة محمد نووي البندر الجابر الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يعتبر في النية. Faslun pasal Fima dalam menerangkan yuktabaru yang dihitung atau yang dibahas fit niyati dalam niat. Maksudnya ini niat sholat, bukan niat ibadah lain. Qala al-musannifu, qala berkata al-musannifu penyusun kitab ini, an-niyatu niat, maksudnya itu niat dalam sholat. Salasu darajatin itu ada 3 tingkatan, 3 derajat atau 3 tingkatan. Nah ini yang seterusnya itu membahas lafaz salasu darajatin, membahas tentang bagaimana caranya membaca bilangan bertingkat, angka. Salasun 3, kalau salisun ketiga. Agak jelimet karena kita karena kita rata-rata ini kan nggak belajar nahwu, jadi agak jelimet. Jadi langsung kita bahas yang inti niat aja. Kalau di kitab yang ini halaman berapa itu aja? 55. Ini kitab saya dulu ngaji sampai anjuran begini. Dalam 55 ya? Masih ini beda ya? Beda ikut sendiri. Kita gimana ketemu? Yang lain kitabnya sama ya? Mau Pak? Bentar Pak. Kitabnya. Langsung halaman 56, 9 baris dari atas. 56, 9 baris dari atas. Summa bayyanal musannifu, yang sebelah kiri Baji, udah ketemu. Bis kita pikir maning ya, anak terjemahi gandu-gandu gitu. Sebelah kiri, baik sebelah kiri. Summa bayyanal musannifu maratiban niyati, 9 baris dari atas, kemudian
Kiri, sebelah kiri. Summa bayyanal musannifu halaman 56 tadi. 56. Nah, 56 tapi sebelah kiri. Ntar udah wallahu alam shawab baru ketemu. Pokoknya dekat dengan yang dalam kurung. Dalam kurungnya ingkanat as-sholatu fardhon. Yang kitabnya sama nyarinya gampang. Udah? Pak Idris? Sampun, Idris? Sampun. Oh, sampun tenan ora kok. Wah, sampun itu. Sampun, ampun. Ya dekat dalam kurung, Idris. Oh iya, 10 ya, ya wes pokoknya itu lah. Dalam kurungnya 10, cuman kita baca atasnya dikit. Atasnya Pak Haji. Summa bayyana, summa kemudian bayyana menjelaskan. Al-musannifu penulis atau penyusun kitab ini maratiban niyati. Marotib, martabat sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Kalau martabat itu satu tingkatan, kalau banyak tingkatan marotib. Marotiban niyati tingkatan-tingkatan niat asala sata yang 3. Riz? Burung? Katanya sambung gitu ya. Ini salah satunya enggak ada. Langsung dikauli sih. Ada selembar. Mosok enggak ada. Maratiban niyati dikauli sih. Ingkana. Coba. 9 10 bari 9 ke 10. Nah, kalau beda maratiban niyati. Oh iya ya enggak ada ya. Ya tambahin Pak Ji. Kurang Tambahin ya. Ayo, tambahin salah sah. Chris, angel deh. Pokoknya deket, ada dalam kurungnya nggak kitabnya itu? Nah, pokoknya cari dalam kurung ingka natis sholatu fardhon. Oh, setelah syair yang baris kedua, ada. Kalau syairnya ditulis delojor apa ditulis ini? Gabung. Oh, gabung, wes angel. Angel, wes. Nah, ini. Wes. Ada. Nomor 10. Ayo, jauh. Nanti kalau yang ngaji nahu sih itu full bahasan nahu itu yang berapa lembar itu. Nanti kalau dibahas malah mumet. Makanya saya lompatin aja daripada mumet. Mau ngaji udah kerja dari pagi mumet, mau ngaji mumet lagi. Lah kalau Eman mah Jauh-jauh ke sono nggak jadi. Jauh-jauh Jakarta terus Jakarta Selatan. Murah. Summa bayyanal musannifu maratiban niyati as-salasata. Kalau kurang salah syarat, itu kitabnya ada salah syarat gak, Kalau sini nggak ada. Nggak ada ya tadi. Belum ketemu juga lah tadi katanya. Loh. Kasihan ntar celingak. Baru ketemu. Pokoknya cari yang dalam kurung ingka natis sholatu fardhon. Pokoknya ada berapa baris, 4 baris pokoknya dari itu. Kalau ada maknanya itu banyak. Yang tadi Bukan sampun, ampun. Jangan dulu sini Ustaz cari. sini. Lain. Ini mah nggak ada terjemahnya, orang kita terjemah. Sini orang-orang. Ampun. Ojo kajenge kayak gitu.
Sini. Cari lumusan yang kawan. Sini. Oh, kajenge. Mambut kagak ngerti. Ini mah ciri khasnya orang Jawa, gagir. Summa bayanal musannifu. Dah, mau sekali buka ayo ketemu lo. Kalau ahlinya ketemu. Berapa lembar tuh dibalik-balik? Banyak. Summa bayyanal musannifu maratiban niyati as-salasata. Kemudian penulis kitab ini menjelaskan tingkatan-tingkatan niat. Biqaulihi dengan ucapannya. In kanat as-salatu fardun, kalau salatnya itu salat fardu. Walau fardhu kifayatin, walaupun fardu kifayah. Kasolatil janazati, seperti sholat janazah. Sholat fardu itu kan ada 3 jenis ya. Ada 2 jenis, fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain juga ada 2, yaitu fardu ain karena syar'i atau karena qada atau karena nazar. Ada 3 malah. Yang karena syariat ya memang yang 5 itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian wajib karena qada, yang qadain 5 itu, atau karena nazar. Nazar itu orang janji, sumpah. Kalau proyek di Jakarta Selatan tembus, saya akan sholat malam 100 rakaat. Lo ngarang ayo. Nah 100, begitu proyek itu deal tembus, maka 100 rakaat yang dulunya nggak ada hukum apa-apa, yang hukumnya sunnah karena sunat mutlak berubah menjadi wajib. Berarti kalau misalnya kita janji apa-apa harus ditepatin dong. Loh, sesuai dengan omongannya. Kalau omongannya berturut-turut, ya hari itu harus 100. Tapi kalau yang penting 100 mah tiap hari sekian. Begini, Bosan. Kalau misalnya sebut proyek nih, kita bakal beli sepeda gitu. Wajib. Begini loh, nazar itu menggantungkan sesuatu perkara yang sunnah atau mubah dengan kejadian tertentu. Misalnya tadi, perkara mubah, beliin sepeda itu kan mubah kan, nggak ada hukum apa-apa kan, mubah hukumnya. Tapi karena digantungkan dengan kejadian tertentu, kalau proyek tembus, maka begitu proyeknya tembus, maka hukum membeli sepeda berubah menjadi wajib. Ya sama dengan wajib 5 waktu. Udah dibeli belum? Udah. Atau perkara sunnah, kurban itu kan sunnah. Tapi kalau dinazarkan, nazar tapi nggak ketahuan, nggak ketara nazar, nggak ketara. Indonesia nggak ketara kok. Nggak kelihatan, nggak kayak nazar. Itu begini loh, umpama panitianya Mbak Slamet datang ke rumah Tile mau kurban nggak? Ntar kalau tembus arisan. Maka begitu, itu namanya udah nazar loh itu. Nanti kalau tembus arisan, maka wajib dia kurban. Hati-hati ngomong. Makanya hati-hati ngomongnya. Padahal ngomongnya mungkin kayak agak bercanda gitu ya. Kalau arisan tembus, didalah bener. Padahal itu umpama sebelum sebulan sebelumnya. Umpama masih bulan Dzulqa'dah, umpama kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ketika Dzulhijjah umpama ntar Idul Adha ikut kurban kali, ikutlah kalau arisan dapat. Nazar itu udah. Dan bedanya kalau kurban sunnah, orang yang kurban masih boleh makan dagingnya. Tapi kalau kurban nazar wajib, yang kurban nggak boleh. Nggak boleh. Wah, buntut mau ekor mau terpedo nggak boleh. Lain urusan kalau misalnya Mbak Slamet yang masak umpama. Lah terus dilek-lek sini makan. Nah itu kan udah punyanya Mbak Slamet. Tapi
jangan direkayasa. Itu namanya rekayasa. Pokoknya alamiah aja, mengalir apa adanya. Ini karena terjadi tiap hari, tiap waktu. Lah iya, tiap tahun itu kadang kita itu nggak ngeh kalau kita nazar. Lah kemudian misalnya, lah kadang kan panitia nggak tahu ini nazar apa enggak. Yang penting pokoknya ini misalnya korbannya Mas Tongat potong-potong, jatahnya biasanya kaki anterin. Lah kalau kita yang nadar, ya jangan mau. Niat sama nazar itu beda. Beda. Niat itu hanya sekedar niat. Kalau nadar lain. Ntar kalau air pada mati, saya mau kurban sapi. Oh gitu. Itu namanya nadar. Nadar itu menggantungkan sesuatu. Nah, itu namanya nadar. Beda, aku niat besok. Nah, itu lain urusan. Kalau menggantungkan sesuatu contohnya, Nah, iya. kalau saya dapat proyek kanan nih. Nah, mau kurban. Kurban itu nazar. Nadar. Kecuali kalau misalnya Mbak Slamet, Mbak Sate, komat nggak? Kurban lah. Ini sapi satu. Tapi ntar ya. Tapi tidak menggantungin apa-apa loh ya. Ntar ya. Pak, kalau Udah. pakai bahasa istilahnya gini, saya kan sering ngomong Pak. Kalau proyeknya lancar itu salah satu nazar bukan? Nadar. Nadar. Ayo loh. Nah, kita buat bedain aja Pak. Iya, nazar dengan niat. Kalau niat itu tidak menggantungkan dengan proyek, dengan kerjaan, dengan apa-apa. Pokoknya saya niat mau kurban. Selesai udah. Tapi kalau saya niat mau kurban, kalau itu loh yang jadi nazar itu. Kalau, nah, yang kata-kata kalau ini udah menjadi nazar. Kalau ngomong sendiri, Iya, nggak perlu dengan orang. Gak usah pakai orang. Nggak pakai orang. Dalam hati ini kita kan kadang nanti umpama ya yang karyawan kayak Aris. Sehat, saya. Nah, kan kata-kata itu Ya, iya. Kalau itu. Kalau ada kata kalau itu namanya nazar. Tapi kalau-nya itu nggak jadi, macamnya kalau proyek, ternyata enggak, yo nggak wajib. Kurbannya itu nggak wajib, beliin sepedanya itu nggak wajib. Tapi kalau ya pakai kalau proyek sana saya dapat, saya kurban. Nah, itu namanya nazar. Lah kalau nazar, orang yang bernazar itu nggak boleh makan itu. Tapi kalau keluarganya boleh. Kalau jadi ganti pakai pengen, Kan itu niat kalau pengen. umpama proyek lancar, pengen ngasih ini. Gitu. Ya itu namanya nazar juga, karena bukan bahasa kalau, menggantungkan sesuatu kejadian gitu loh. Ini paham Rahman? Karena kajiannya banyak Pak. Makanya kata biar nggak terlalu ini gitu, biar jelas. Yang memang agak rawan itu masalah kurban. Karena bedanya itu kalau hanya sekedar niat, kita masih boleh memakan daging kurban itu. Paling kalau sudah nazar itu yang dihubungkan dengan sesuatu kejadian itu namanya baru nazar. Yang boleh dijadikan nazar itu perkara mubah dan perkara sunnah. Kalau perkara wajib nggak boleh jadi nazar. Nanti kalau proyek saya tembus mau puasa Ramadan, itu mau tembus gak tembus ya puasa Ramadan tetap wajib. Ini simpel tapi harus dipelajarin dulu. Atau karena kan nazar ini selalu terjadi sehari-harian kita kan ya. Sehari-hari kita. Umpama ntar kalau saya dapat arisan saya traktir kan. Iya. Begitu dapat wajib itu traktir itu. Kita nggak boleh makan lagi kan. Ya kalau selain korban mah boleh, cukup korban toh ini. Yang nggak boleh itu cuma kurban. Kalau selain kurban mah ayolah. Nah, yang boleh itu perkara mubah dan perkara sunnah. Kalau perkara wajib sama perkara haram nggak boleh. Umpama ntar kalau saya mantu anak saya laku. Anak saya kok laku. Anak saya jadi bisa nama lurah mau nanggap adil. Lah, sesuatu yang bisa memancing hal yang nggak baik itu walaupun nazar tidak wajib untuk dipenuhi.
Nah, yang wajib dipenuhi itu perkara mubah sama perkara sunnah. Kok tadi nyampe ke nazar apa sih tadi? Oh niat. Inkanat tadi loh. Apabila. Nah yang hati-hati itu kan tadi itu loh. Kadang kayak bercandaan ya. Enggak korban. Ntar. Iya kan? Ntar kalau dikasih sehat terus yang mono jadi, nah, kok jadi beneran maka kurban itu berubah menjadi wajib. Cuma kalau kurban itu kita nggak boleh menikmati hewan kurban itu, tapi kalau nazar selain kurban bisa apa? Saya kan traktir, ntar kalau proyek tembus saya beli semangka 2 gelundung. Itu kan beli semangka itu kan mubah kan, mau beli mau enggak ada hukum apa-apa. Tapi berubah menjadi wajib kalau dinazarkan. Kok sampai kepanjangan ya? Karena hari-hari kejadian. Kalau hari-hari mana tadi? Oh, iya. Sholat tadi loh. Sholat itu kan dibagi menjadi yang wajib dibagi menjadi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Ain itu juga ada karena alasan syariat yang 5 waktu itu, ada karena alasan qadha, ada karena alasan nazar. Oh, gara-gara ini loh tadi. Alasan nazar, sholat yang awalnya sunnah berubah menjadi wajib. Saya kalau proyek tembus mau sholat qobliyah subuh nggak berhenti, maka itu kan perkara sunnah, tapi karena dinazarkan berubah menjadi wajib. Jadi yang dinazarkan loh ya, kalau nggak nazar ya ora, tetap hukumnya kembali ke asal. Yang merubah hukum itu menjadi wajib itu karena nazarnya. Nazar itu janji, omongan yang dihubungkan dengan kejadian tertentu, itu yang disebut dengan nazar. Lah kalau kifayah itu yang cukup perwakilan. Umpama di sini nih, di RW sini ada orang yang hidupnya ngeselin pol lah ngeselin. Tetangga depan belakang kanan kiri nggak ada yang akur lah, pokoknya semua dimusuhin. Begitu dia mati, orang-orang bukan innalillah malah alhamdulillah. Akhirnya mati juga. Kalau perlu langsung bakar-bakar lah pokoknya ya. Lah terus gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau ngapain, nyolatin, nguburin, maka orang sekomplek semuanya dosa besar. Tapi seandainya ada satu saja, itu pun orang yang baru pindah, belum dimusuhin. Dia yang ngurus mulai dari awal sampai akhir. Kalau perlu karena nggak ada yang mandiin sendiri, nggak ada yang kafanin sendiri, nggak ada yang nyolatin. Kalau perlu ke kuburan karena nggak punya mobil diboncengin motor lah ya. bisa jadi. Maka orang sekomplek udah gugur dosanya, nggak jadi dosa. Makanya biar ngeselin apa? Kalau udah mati kan udah nggak ngeselin aja. Makanya kalau ini loh, umpama kita tahu bener orang yang meninggal tuh orangnya kurang ajar banget lah. Pokoknya utang gak bayar loh ya. Gayanya selangit loh. Begitu dia meninggal, umpama Pak Haji yang imamin sholat jenazah, jamaah mohon kasihan, apakah ini orang baik? Ayo. Ya ini Pak. Ayo. Jujur atau enggak ini? Mau jawab jujur apa jawab bohong? Ayo. Bohong. Matinya bohong loh. Nah, ini kan. Ayo. Kita tahu bener itu orang itu kayak apa udah. Islam KTP-nya diajak sholat gak pernah mau, diajak nyumbang bangun musola malah ngegreneng. Terus Pak. Terjadi iya. Nah begitu dia mati, Pak Haji yang imamin, Pak Haji kan netepi syarat tadi ya. Jamaah mohon kesaksian apakah almarhum ini orang baik? Ayo jawab apa ayo. Kalaupun kan seharian kita dimusuhi sama dia. mereka aja udah mati.
mati baik dia. Karena Pak Haji kan bertanyanya apakah ini orang baik? Baik, udah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kalau pertanyaannya apakah orang ini kesehariannya orang baik, nah itu baru. Tapi ada tanya begitu lah. Iya, makanya yang nanya. Yang nanya kadang-kadang kebalik-balik kali. Makanya nanyanya apakah ini orang baik? Awalnya baik. Jawabnya baik, karena udah mati, udah gak bisa musuhin orang nih. Lah kecuali kalau Pak Haji misalnya nanya apakah orang ini kesehariannya orang baik? Nah, Saya nanya bukan begitu, San. Eh? Apakah ini untuk mati? Berarti kan dia kunci. Kuncinya kan nanya Pak Haji. Salah loh. Apakah ini untuk mati? Iya, mati. Warga mayatnya pada nangis semua. ya Allah, ini kan problem. Ya pinter-pinternya yang nanya. Makanya saya biasanya kalau itu, pertanyaan saya, apakah jenazah ini orang baik? Baik, karena dia udah nggak bisa slot lagi, udah nggak bisa kan, ngomelin orang nggak bisa. Namanya kehidupan hari-hari baik itu ada. Lah itu yang salah yang nanya bukan yang jawab. Yang jawab mau dijawab jelek, nggak enak, dijawab baik, bohong. Makanya yang nanya yang diganti. Iya, pertanyaannya yang diganti. Mewakili keluarga kan ya. Iya, mewakili keluarga. Masa kok jamaah langsung jawab jahat. Tambah sedih keluarga. Apakah utangnya banyak? Banyak. Langsung Pak Satam di rumah saya juga belum bayar. Galon belum, rokok banyak. Ya Allah, Rabbi walidahal. Ini ngajinya ntar cuma 2 baris doang. Tapi contohnya banyak banget. Iya, memang keseharian kita ya. Nah itu sholat jenazah itu termasuk fardu kifayah. Nah iya, itu keseharian kita malah. Kalau sholat jamaah sih, Nah kalau sholat jamaah itu hukumnya ikhtilaf. Kalau ulama-ulama Wahabi bilangnya wajib, makanya mereka biar bagaimanapun sholatnya ya nyari jamaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah mu'akkadah. Kalau dalam Hanafi atau Maliki wallahu alam saya lupa. Kalau saya salah mohon diingatkan. Fardu kifayah. Nah karena kita Syafi'i ya, menghukumnya sunnah mu'akkadah. Kalau seandainya fardu kifayah ini orang RW 13 ini bahaya ini. Lah iya RW 13 ini bahaya ini. Musolanya dibongkar ya. Ya kali-kali siapa ada yang sholat berjamaah cuma 2 sama istrinya ya. Ya kalau nggak ada semuanya, wah bahaya ini. saya mau Pak itu pernah dua-duaan doang. Ya udah menggugurkan udah. Itu kalau dihukumi fardu kifayah. Makanya Imam Syafi'i memilihnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sampai mana tadi bacanya? Kasolatil janazati, seperti sholat janazah, au qadaan atau qadha, kalfa itati, sholat yang telah tertinggal, au mu'adatan nazran li asliha, atau memang dilihat dari hukum asalnya, au nazron, atau karena nazar. Sholat wajib itu bisa karena ain, fardu ain, atau kifayah, atau karena nazar. Maka kalau sholat itu sholat wajib, wajibah, maka hukumnya wajib. Fihi, dalam sholat wajib itu salah satu asya'a, 3 perkara. Kalau sholat wajib, niat itu harus memenuhi tiga hal, 3 unsur. Itu kalau sholat wajib. Ahaduha, yang pertama, yaitu qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Usolli itu namanya menyengaja melakukan. Makanya orang dulu, kalau orang Betawi maknanya gimana Pak usolli Pak Ji? Sengaja saya sholat gitu ya.
Oh gitu ya. Iya kalau dulu Pak Haji waktu kecil ngaji gimana? Sengaja aku sembahyang ya. Nah, itu namanya menyengaja, itu qasdul fi'li. Karena penulis kitab ini kan asli orang Betawi. Orang Krukut mana? Jakarta ya. Bukan. Krukut mana ya? Ayam Buruk. Ya, penulis kitab ini kan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Beliau itu asalnya dari Hadramaut, dari Yaman, cuman pindah ke Jakarta nulis kitab ini, dan makamnya juga di Jakarta, di Krukut. Ya saya tahunya hanya namanya, tempatnya belum tahu. Krukut. Nah makanya beliau bilang qasdul fi'li, menyengaja melakukan. Maka kiai-kiai Betawi dulu kalau maknanya kan usolli, gimana Pak Ji tadi? Sengaja aku sembahyang. Kalau di Makan Indonesia ya saya niat sholat atau saya sengaja sholat. Nah itu wajib apa bedanya? Sajaku. Ya sajaku kan sengajaku kan sama kan? Iya sama. Sajaku gitu ya. Nek wong Cilacap apa nih? Oh niat ingsun, podo arung aku ya niat ingsun. Wong dia kecilnya nggak pernah ngaji kok. Sembarangan niat abdi sholat. Oh iya niat abdi sholat. Tuh gitu tuh Riz. Suudon aja Riz. Kualat sama sekjen. Ya kan sengaja kan namanya kan. Ai niyatu fi'lis sholat, niat melakukan sholat. Allati istahdaraha, yang dihadirkan atau yang didatangkan, litatamayyaza, untuk membedakan ansairil af'ali, dari pekerjaan-pekerjaan lain. Walaupun gerakannya kayak sholat, tapi kalau tidak diniati saya sholat, maka itu bukan sholat. Walaupun ya begini, terus kayak ruku. Nah, tapi kalau tidak diniati saya sholat, maka itu bukan sholat. Maka wajib niat. Kalau Pak itu ini sajaku. Nah, kalau Eman apa teman abdi gimana? Niat abdi sholat. Niat abdi sholat. Kalau saya di kampung saya niat ingsun sholat. Kiai-kiai dulu itu kalau ngajarin kan begitu. Wala tajibu, akan tetapi tidak wajib al-idhofatu, menyandarkan ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Jadi umpama ya sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada enggak pakai lillahi ta'ala ora apa-apa. Langsung Allah Akbar. Karena di situ wala tajibu, dan tidak wajib al-idhofatu, menyandarkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, enggak pakai lillahi ta'ala udah boleh, langsung Allah Akbar. Tapi wayus li'annal ibadata, karena sesungguhnya ibadah la takunu, tidak ada itu ibadah illa lahu subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya untuk Allah ta'ala. Diniati enggak diniati, enggak dibaca enggak dibaca, ya memang sholatnya itu untuk Allah ta'ala. Lakin akan tetapi tustahabbu, disunnahkan, liyata koko, untuk menjelaskan makna ikhlasi, makna ikhlas. Nah, kenapa kok dalam buku-buku pasolatan itu dicantumkan lillahi ta'ala? Ya semua niat, malah bukan hanya sholat ya. Mulai dari wudu, nawaitu wudu alirokil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sholat ya begitu, puasa nawaitu somahutin, ujung-ujungnya bayar zakat fitrah, nawaitu an uqtiya zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nah, kenapa kok pakai lillahi ta'ala? Kalau alasan dari penulis kitab ini adalah liyatahaqqaqa, supaya untuk menjelaskan maknal ikhlasi, makna ikhlas. Kita diajarin untuk ikhlas dengan selalu mengucap lillahi ta'ala dalam segala niat kita, walaupun itu tidak wajib. Wa yustahabbu, dan disunnahkan niyatu istiqbalil kiblati,
niat menghadap kiblat wa adadir rakaati dan hitungan rakaat. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin, hitungan rakaat ya. Mustaqbilal kiblati, nah fardun lillahi ta'ala. Walau akhto'a, maka seandainya akhto'a keliru atau salah fil adadi dalam hitungan. Sholli fardul maghribi arba'a raka'atin mustaqbil, berarti kan salah ya. Saya niat sholat maghrib 4 rakaat karena mungkin proyek gak tembus, naik motor mumet, nyampe rumah sholat maghrib jadi nggak konsen. Iya Mas Tongat yo. Nah, iya. Enggak, Mas Tongat kan proyeknya gagal umpama. Langsung begitu nyampe rumah karena kepikiran aja kita sholli fardul maghribi arba'a raka'atin mustaqbil. Kan guru-guru pusing. Pusing. Kalau situ kan proyek tembus mana ya? Alhamdulillah. Ada ya. Tapi udah nazar belum Mas? Jangan. Oh jangan. Jadi wajib loh Mas. Wes pokoknya kalau niat mah nggak apa-apa, tapi jangan nazar. Kalau nggak bisa memenuhi sama aja meninggalkan perkara wajib, hukumnya dosa. Niat lahan. Walau akhto'a fil adadi, walau dan seandainya akhto'a keliru atau salah fil adadi dalam hitungan, ka'an nawa seperti orang niat al-zuhra sholat zuhur salasan 3 rakaat atau khomsan atau 5 lam tan akid, maka tidak sah sholatuhu sholatnya. Baru niat udah gak sah, ya diulangi lagi. Baru niat. Kita wasaniuha, dan yang kedua at-ta'yinu, menjelaskan. Ta'yin itu artinya menjelaskan. Ai artinya yang dijelaskan apanya? Min duhrin, nyatanya seperti sholat zuhur. Au ghairiha, atau selain zuhur. Usolli itu syarat yang ke-1. Nanti sajaku, aku sengaja niat ingsun. Fardhu duhri, ya, menyebutkan kalimat duhur itu namanya ta'yin. Sholli fardhu asri, lah asar itu namanya ta'yin. Kalau usolli itu namanya qasdul fi'li tadi, syarat yang pertama. Syarat yang kedua namanya ta'yin. Sholli fardhu maghribi, lah maghribnya itu namanya ta'yin. Supaya apa? Li tatamayyaza, supaya beda ansa iris sholawati, dari sholat-sholat yang lain. Kita sebutkan namanya itu biar beda. Misal kayak sholat subuh sama qobliyah subuh. Bagi yang nggak pakai kunut kan nggak ada bedanya ya. Bedanya apa? Yang nggak pakai kunut. Kalau kita pakai kunut, bedanya kunut. Kalau yang nggak pakai kunut, bedanya apa? Ya bedanya di niat itu tadi. Ini yang qobliyah subuh sama subuh. Yang beda di apa? Di niat. Wong dari awal takbir sampai salam sama persis kan. Ya, yang beda adalah di niat. Maka menyebutkan nama sholatnya itu wajib. Sholli fardhu subhi. Usollinya itu namanya tadi rukun pertama, qasdul fi'li, menyengaja. Kemudian ta'yin itu menyebutkan subuhnya tadi. Sholli fardhu subhi. Wasalisuha, dan yang ketiga al-fardiyatu, menyebutkan kefarduannya, kewajibannya. Lah, sholli fardhul maghribi. Umpamanya sampai di situ tok, sholli itu qasdul fi'li, fardhun itu fardiyah, rukun yang ketiga, al-maghribi itu namanya ta'yin. Maka seandainya orang berniat usolli fardhul maghribi, Allahu akbar, sah. Tanpa menyebutkan rokaatnya, tanpa menyebutkan mustaqbilal kiblati, tanpa menyebutkan lillahi ta'ala, sah. Karena yang wajib itu cuman qasdul fi'li, menyengaja, yaitu usolli. Kemudian yang kedua ta'yin, menyebutkan nama sholatnya itu loh.
Duhur, asar, maghrib, apa subuh? Rokaatnya udah disebut. Enggak. Terus yang ketiga fardunya. Usolli fardhu dhuhri, lah nyawan fardunya. Yang wajib kan cuma 3 itu. Kalau itu sholat wajib, maka wajibnya cuma 3, yaitu usolli, fardolnya, kemudian nama sholatnya. Sesudah itu, nah tadi dia dibaca di atasnya, hukumnya semuanya sunnah. Bahkan kalau bacaan niatnya keliru, maghrib kok diniati 4 tadi, malah batal sholatnya. Maka seandainya agak mumet-mumet, ya usolli fardol maghrib Allah, udah sah, nggak perlu panjang-panjang. Sholli fardhu isya'i Allah sah. Arba'a rakaat mustaqbilal qiblat dan seterusnya, wis itu lain urusan. Nanti kalau sholat jamaah ada tambahan lagi. Kalau itu dilakukan dengan berjamaah. Kalau kita jadi makmum, maka niat makmuman itu wajib. Kalau kita jadi makmum ya, umpama sholat al-majrid, saat maghrib, sholli fardhul maghribi makmuman lillahi. Nah, yang penting makmumannya. Nah, kalau sholli fardhul maghribi Allahu akbar tanpa menyebut makmum, kalau dia jadi makmum batal. Tapi kalau imam nggak wajib, kecuali sholat Jumat. Kalau imam menyebut dia imam itu yang wajib hanya di sholat Jumat. Kalau selain Jumat bagi imam tidak wajib. Nggak wajib itu. Tapi kalau Jumatan wajib, karena berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Nah, misalnya Pak Haji ngimami Isya, sholli fardhul isya'i, terus nggak pakai imaman, nggak pakai makmuman, langsung Allah, ya cukup. Tapi kalau sebagai makmum, sholli fardhul isya'i makmuman Allahu akbar, tanpa menyebutkan mustaqbilal kiblat, tanpa menyebutkan jumlah rakaat, tanpa menyebutkan lillahi ta'ala, ora popo. Nah itu jelimet ya man? Enggak man. Paham orang ini kok belum paham. Berarti sholatnya bisa dipercepat ya? Dipermudah. Aslinya orang yang banyak tahu itu tahu jalan lebih mudah. Tapi orang yang nggak tahu kok begitu doang. Tanggal 2 ya kan? Arbana barokmata ini. Kita yang tahu cukup sholli fardhul maghribi, enggak pakai nilai ta'ala. Sholli fardhul maghribi, kalau saya jadi imam umpama sholli fardhul maghribi Allahu akbar, sah. Kalau saya makmum sholli fardhul maghribi makmuman Allahu akbar. Padahal selama ini yang kita baca sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ahdaan. Gurunya mau jawab. Itu versi komplit Pak Irfin. Ibarat orang makan itu kan ada yang pokoknya cuma nusolli fardhul maghribi. Itu kalau sholat sendirian. Kalau makmuman tambah makmuman. Jadi 4 itu pokoknya. Selain itu kan tambahan lalapan, sambel, sayur, ya mustaqbilal qiblati, arba'a rakaatin, adaan, itu pelengkap. Gitu loh. Yang penting itu sholli fardhul maghribi, udah 3 itu cukup. Kalau jamaah tambah makmuman. Kalau imam nggak perlu kecuali sholat Jumat. Orang jelimet aja man ya, gampang man ya. Gampang. Enggak takut. Mbah Panadol masih ada nggak Mbah begitu. Mana tadi? Ai mulahadzatul fardhiyati wa qasduha. Artinya melihat kefarduannya wa qasduha dan niatnya atau sengajanya. Maka yusolli fardhul tadi. Falu ya fayulahidu, maka melihat wa yaqsidu dan menyengaja kaunas salati, keadaan sholat itu fardhon, hukumnya fardu, litatamayyaza, supaya membedakan anin nafli dari sunnah. Ya kayak tadi subuh sama qobliyah subuh, kalau nggak ditambahi fardu ya kan nggak apa bedanya, maka ya ditambahi fardiyah.
Fala tajibu, maka tidak wajib al-fardiyatu menyatakan kefarduan itu fi sholati sobiyi, di sholatnya anak-anak. Karena anak-anak itu sholat kan belum wajib. Sebelum itu usia balik kan anak itu belum wajib. Maka mau tiat sebunyi-bunyinya aja wis biarin. Masa wis wong ben wong dia belum wajib. Fi sholatil janazati, di sholat janazah. Li'anna sholatahu, karena sesungguhnya sholatnya sofi, sholatnya anak. Lamma kanat li isqatil fardhi, kalau gak ada takau li'anna sholatahu takau kanat gitu. Naflan apa tuh? Nafako. Naflan. Oh, loncat. Ya, saya yang salah. Loncat. Li'anna sholatahu taqa'u naflan ittifaqon. Karena sholatnya anak-anak naflan itu hukumnya sunnah. Ittifaqon, semua ulama sepakat. Artinya sepakat bahwa anak-anak yang belum balik itu sholatnya hukumnya sunnah. Artinya yuk belajar buat dia, belum wajib sholat. Bihilafil mu'adati, nah loncat tadi saya bacanya. Berbeda dengan yang biasanya, fafiha khilafun, maka di dalam itu khilafun, ada perbedaan. Wa innama, sesungguhnya hanya wajibat wajib niyatul fardiyati. Nah, iya loncat tadi salah, iya loncat saya yang salah. Tapi wa innama wajibat, sesungguhnya wajib niyatul fardiyati, niat fardu ala sobiyi, bagi anak-anak fi sholatil janazati, di sholat jenazah. Ini li'anna sholatahu, karena sesungguhnya sholatnya itu lamma kanat li isqatil fardi, untuk menggugurkan kefarduan anil mukallafin, dari orang-orang mukallaf, uktubiro, yang dihitung fi hadalik, di dalam sholat jenazah itu. Maksudnya begini, kalau anak kecil yang belum balik, kalau kayak apa nggak balik, umpama sebawahnya lah ya, sebawahnya siapa ya? Yang kekecilan kan? Yang SD umur 88 tahun lah umpama, 8 tahun siapa? Sultan belum 6 tahun dia. Ya, yang pokoknya umur 88 tahun dah ya. Umpama anak umur 8 tahun ini kan belum balik, tapi dia bacaannya bagus. Nah, terus dia sholatnya itu, walaupun dia rajin sholat, itu kan belum wajib. Maka sholatnya itu jatuh pahalanya menjadi sunnah buat dia. Tapi kalau seandainya tadi ada kasus orang yang hidupnya ngeselin, akhirnya begitu dia meninggal, orang-orang malah pada bakar-bakar, nggak ada yang mau nyolatin. Kemudian cuman bocah satu tok tadi yang nyolatin tuh, yang bocah umur 8 tahun, akhirnya yaudah deh saya nyolatin sendirian. Nah, maka bagi anak itu meniatkan fardu itu wajib, karena dia menggantikan atau menggugurkan kewajiban orang-orang dewasa yang nggak mau nyolatin. Dia ini kan posisinya menggugurkan kewajiban orang-orang yang nggak mau nyolatin tadi. Nah, gugur kewajiban. Maka sholat jenazahnya bagi si anak itu tadi wajib usolli. Oh, kalau sholat jenazah niatnya gimana? Udah lama nggak sholat jenazah, lupa itu. Nah, fardu, meniatkan fardu itu wajib. Ya, karena sholatnya jarang-jarang, kadang lupa ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbir, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu wajib bagi anak tersebut ketika ia sholatnya untuk menggugurkan orang-orang dewasa yang enggak nyolatin jenazah tersebut.
Mungkin yang nyolatin anaknya sendiri umpama yang baru umur, biar bapaknya ngeselin anaknya rajin ngaji. Akhirnya umur 8 tahun 9 tahun dia bacaannya udah bagus, sudah pinter. Nah walaupun yang nyolatin satu anak-anak, kalau dia udah meniatkan fardu, maka kewajiban secara kifayah orang sekomplek udah gugur. Maka ya patut orang sekomplek ngamplopin bocah ini tadi ya. Yang gugurin dosanya orang sekomplek ya. Nah, itu loh maksudnya itu tadi. Wala budda, tidak boleh tidak alias harus. Fil mu'adati dalam sholat yang biasa itu. Wal mandurati atau sholat yang dinazarkan. Min niyatil fardiyati, dari niat fardu. Berarti kalau misalnya orang bernazar sholat sunnah, maka ya niatnya wajib. Yusolli fardun nazari kalau Arab ya. Ya pakai bahasa Indonesia kan boleh. Saya niat sholat fardu nazar karena Allah. Enggak perlu karena Allah, udah boleh ya. Saya niat sholat fardu nazar Allah. Nah udah boleh. Lillahi ta'ala ya udah enggak harus. Tapi sunnah hukumnya. Walakin akan tetapi taqumu niyatun nazari fil mandurati maqama dzalik. Akan tetapi menempati niat nazar di dalam yang dinazarkan, akan tetapi menempatkan niat yang dinazarkan. Ya tadi kalau pakai bahasa kita gampangnya begitu lah. Saya niat sholat fardu nazar Allahu Akbar. Karena kalau belum takbir kan pakai bahasa apa saja boleh. Niat ingsun sholat wajib nazar Allahu Akbar. Kalau Betawi tadi gimana tadi? Sajaku niat sholat fardu nazar Allahu Akbar. Rencana ada sholat nazar nggak Mas? Makai semangka. Enggak segampang itu, Aduh. Hati-hati lah. Aduh, hati-hati kalau ngomong. Kadang yang repot itu kalau pas lagi bercandaan itu. Kadang-kadang ya nyeplot. Kadang keceplosan mulut. Kadang apalagi yang suka kita ngeledekin orang gitu ya. Bahaya ya. Wes. Apa kemarin pantau apa namanya? Yang malam-malam nasi uduk gak jadi apa Mbak? Kuris. Aduh. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Tadi yang pertama kalau sholat fardu. Sekarang yang kedua kalau wa in kanat nafilatan, kalau itu sholat sunnah muaqqatatan yang waktunya ditentukan. Kayak sholat duha, tahajud, ini kan waktunya ditentukan. Qaratibatin atau seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Auza tasababin atau sholat yang karena ada sebabnya. Kastisqoin seperti sholat istisqa. Ini saya sendiri belum pernah menjalani loh sholat istisqa. Ada yang pernah? Belum. Nah, belum ya? Pak Yoko belum ya? Di kampung udah. Enggak, maksudnya yang di sini loh, yang sampai udah pernah belum? Belum, saya juga belum, baru teorinya nih, saya belum pernah jalani sholat istisqa. Sekarang nih. Kan udah hujan nih. Ya kalau di kampung, kalau di sini masih air masih banyak Pak. Di kampung kan. Yang sunnahan istisqa itu kan orang yang memang di lingkungannya, wilayahnya udah nggak ada air. Tiga kalau masih di Selangkar Bayu. Lah iyalah, asal tangki masih jalan, ya Mas. Belum kesunahan sholat istisqa. Lah kalau tangkinya udah nggak jalan, pam mati, air sumur udah nggak bisa disedot, kali itu udah kering tuh gitu. Kali tanggul. Setan kali tanggul udah kekeringan, udah aus. Maka bukan wajib, sunnah istisqa. Nah ya kalau di daerah-daerah masih.
Wajibah maka wajib fiha di dalam sholat sunnah yang model ini syai'ani, cuman 2 perkara. Kalau tadi sholat wajib, wajibnya kan 3. Nah sekarang kalau sholat sunnah mu'akkotah, sholat sunnah yang waktunya ditentukan, yang ada sebabnya, atau sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah ada sebabnya, sebab karena nggak ada air, kemudian sholat. Berarti kan sholat sunnah ada sebabnya. Terus sholat tahiyatul masjid, itu kan sholat sunnah ada sebabnya. Sebabnya dia masuk masjid, maka dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus sholat gerhana, itu kan karena ada gerhana, ada sebabnya, maka baru sholat. Kalau nggak ada gerhana tiba-tiba sholat, ora iso. Wajib fiha maka wajib di dalam sholat sunnah itu tadi syai'ani 2 perkara. Ahaduma yang pertama qasdul fi'li, menyengaja. Ainiyatu fi'lis sholati, niat melakukan sholat usolli itu tadi. Wasaniyuhuma atau wasaniyuha huma ya, karena di kitab saya 1 saniyuha. Saya kitab ini ada 3 misalnya buat perbandingan. Yang kedua adalah at-ta'yinu, ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya itu loh. Umpama sholat ya usolli duha, udah tanpa menyebutkan sunnahnya udah boleh. Saya sholat duha, Allahu Akbar, boleh. Tanpa menyebutkan saya niat sholat duha, enggak. Fayu'inu maka dijelaskan qobliyahnya wa ba'diyatan dan ba'diyahnya fi sholatiz zuhri wal maghribi wal isya'i, dalam sholat zuhur, sholat maghrib dan sholat isya. Takyinnya itu menyebutkan kalau itu sunat qobliyah ba'diyah, menyebutkan qobliyahnya atau ba'diyahnya dalam sholat zuhur, sholat maghrib dan sholat isya. Karena zuhur, maghrib, isya ada qobliyah dan ba'diyah, walaupun tingkatan hukumnya berbeda. Qobliyah maghrib itu hukumnya ghairu muakkad, qobliyah isya juga sama ghairu muakkad. Tapi ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu muakkad. Kalau tingkatan itu tinggian muakkad daripada yang ghairu muakkad. Bahkan yang perlu diperhatikan kalau mau jamaah maghrib, lihat kondisinya. Kalau kita datang belakangan, jangan maksain sholat sunnah. Oh, kan ngeselin ya. Lah jujur lah kan harus egois. Jadi nggak jadi ya? Udah berdiri nih, udah mau komat. Kalau kita datang belakangan, kalau di maghrib, lain subuh loh ya. Kalau subuh memang harusnya agak diperpanjang. Kalau maghrib, kalau memang kondisinya kita datang di situ kok udah yang lain udah nggak ada yang sholat sunnah, jangan maksain sholat sunnah. Karena hukumnya ghairu muakkad. Daripada kita sholat sunnah tapi orang semesjid pada ngegerendeng semua. Yang mau komat udah mau komat ditepokin dari belakang. Begitu nengok, dia lagi sholatnya lama lagi kan? Di depan lagi. Wah, di depan lagi. Wah, apalagi ntar habis ini ada nobar lagi ya. Iyo, nobar layar udah digelar, malah kopiahnya lama, wah. Jakarta gitu sih. Udah paling belakang di depan lah, baru di depan. Orang pada ngeliatin semua. Itu orang yang ibadahnya rajin tapi ilmunya kurang. Kalau kita semua malu gak dilihatin orang. Ya dia sholat sunnah, cuman orang semesjid kan. Iya. Ada yang paling kesel mungkin kalau lawan politiknya langsung balik pulang. Orang malah ngomong kan, di belakang kalau mau sholat di depan kan susah jadi ya orang pada ngeliat. Li'anna likullin, karena sesungguhnya setiap dari sholat zuhur, maghrib, isya itu qobliyatan, ada qobliyahnya, wa ba'diyatan dan ba'diyahnya. Bikhilafi sunnati subuhi wal asri, berbeda dengan sholat sunnah subuh dan asar.
Qobliyah subuh dan qobliyah asar, karena di dua sholat itu enggak ada ba'diyah. Cuman kalau seandainya ada orang sholat ba'diyah asar sama ba'diyah subuh gimana? Ada bagian suku ada. Ada ya? Apa ishak? Ada ya orang? Oh. Awal kelihatan rajin itu ya. Oh. Ada bener ya. Aji sak bengkel. Oh, dicetot preman nih. Pagi. Iya. Lah kali dia nyamain dengan yang di mana gitu, yang matahari terbit duluan di Ambon apa nih? Itu apa? Kondor. Ya. Angel. Oh, iya itu kan kadang ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Ibadahnya sih bagus, tekun ya. Niatnya sudah saya menanya. Saya menanya nih. Mana? Habis salaman. Sholat dia. Kalau sholat Jumat itu kan habis azan ya San. Habis azan yang ini itu yang kedua mau sholat sunat itu. Dan yang pertama lah Pak Ji. Ada pertama. Oh yang pertama ya. Iya. Nah itu kan orang saya lihat ada yang nggak sholat sunnah, ada orang banyak sholat sunnah. Wah, itu apa dianjurkan apa enggak? Nah, itu yang jadi pertentangan adalah alasan dalilnya. Nah, itu Dalil makanya, hadis. soalnya ada yang nggak sholat. Gitu. Ya. Kalau dalam Syafi'iyah itu melaksanakan qobliyah Jumat. Iya. Karena dikiaskan Jumat itu dengan zuhur. Karena zuhur ada qobliyahnya, maka Jumat ya ada qobliyahnya. Maka melaksanakan qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat yang setelah adzan pertama. Setelah adzan pertama itu kan pada sholat itu. Nah, yang sholat sunnah itu kan nggak semuanya. Ada yang nggak mau, ada yang sholat. Lah, yang sholat ini biasanya yang ngajinya begini Syafi'iyah. Karena tadi dikiaskan dengan zuhur. Kalau zuhur kan ada qobliyahnya, maka Jumat yo ada qobliyahnya. Bagi yang tidak melaksanakan menganggap bahwa karena ini dalilnya menurut dia nggak kuat, maka nggak perlu dilaksanakan. Dan terus, yo lihat kondisinya aja. Kalau mau sholat ya sholat aja, asal nggak mengganggu khotibnya. Udah di depan, paling depan kita mimbar, kita sholat Allah. Depan sama khotib. Apalagi kadang pelotot-pelototan kan repot. Udah ini langsung ke depan jalan Allah. Nah, iya. Kalau memang kondisinya nggak memungkinkan, iya. Andai kata kan Iya. ya saat itu kan perkara sunnah ya. Lah iya. Nah kalau khotbah itu kan wajib ya. Mendengarkan khutbah. Kan wajib. Sekarang kita dia lagi khotbah kita baca kan itu baca aja nggak boleh sih. Nah, kalau masalah sholat Pak Haji, beda memang. Rasulullah itu pernah, ini hadisnya sahih. Ketika beliau khutbah ada yang datang langsung duduk, beliau tegur, suruh sholat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah Jumat. Kalau ini qobliyah. Lah iya, tapi yang ditegur itu suruh tahiyatul masjid. Yang repot itu ketika ada orang khutbah dia baca Quran. Nah, itu yang keliru itu. Gak boleh. Makanya salah. Pokoknya kalau khutbah itu harus fokus dengerin khutbah walaupun akhirnya Kalau yang dikir itu berarti orang pintar tapi enggak. lah, bukan pinter, ibadahnya semangat tapi ilmunya kurang. Namanya Bang Ik. Kan kalau sholat Jumat kadang-kadang ada yang di jalan, ada yang di teras. Itu kan nggak di dalam masjid itu ya. Kalau ngelakuin sholat sunat apa itu? Yo sholat tahiyatul jalanan, tahiyat teras. Kalau kita kebagian tempat di luar, ya wis langsung duduk. Namanya kalau lihat orang-orang kadang-kadang. Lah itu makanya dia ibadah hanya karena ikut-ikutan. Pokoknya kalau datang langsung sholat. Sama kayak orang mau sholat id. Iya itu kalau di lapangan kan. Nah kalau di masjid, ya sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan, Iya itu makanya di lapangan. sholat sunat tahiyatul lapangan. Ini kita
Kalau kita kebagian tempat di teras atau di jalanan kan nggak ada tahiyatul teras, nggak ada tahiyatul jalanan Pak Idris, nggak ada tahiyatul lapangan. Kalau datang yo langsung duduk. Kita aja di Madinah kan sama. Lah kalau Madinah kan semuanya dihukumi masjid, mau teras lain. Di ya iya pokoknya kan dihukumi tanah haram lah. Yang di Al-Muhajirin itu lain, yang di bawah Blimbing Banyak itu, banyak gitu. Makanya saya kadang-kadang orang gimana gitu. kalau Masjidil Haram kan selama yang di area pagar, pokoknya di dalam itu semuanya terhitung masjid. Lah kalau di Al-Muhajirin yang di bawah pohon blimbing Itu kan ada lagi matang gini. Pulau Ardin Masaji itu. Lah iya. Semuanya bumi itu masjid. Lah iya bener, tapi bukan nggak ada tahiyatul masjid. Dia mungkin menamakan sholat syuruk boleh. Sholat syuruk itu kan matahari ketika keluar. Tapi jangan menamakan tahiyatul masjid. Yang kedua lagi ini lagi pas lebaran sholat id itu. Iya. Kayak di lapangan banyak kan itu. Nah kalau dia misalnya ada orang datang cukup sholat, begitu sebelum tanyain sholat apa mas? Apa ya? Tapi kan selama ini ya saya pribadi ya masih kayak gitu. Nah iya. Kan? Nah seandainya begini, kita datang melihat matahari udah terbit, nah sholat syuruk boleh, tapi kan nggak niat syuruk kan? Nggak, nah iya makanya sholat opo. Ya iya cok, yang jalani tanyain sholat duha apa? Tapi pernah ngelakuin dong kan? Enggak. Oh nggak pernah sholat id ya? Karena kita ya itu karena ngikut-ngikut kalau Iya. Karena ikut-ikut asal datang gelar sajadah langsung. Kalau saya kan sholatnya di dalam musola. Oh dia khutbah kok, dia yang khutbah. tapi nggak pernah pulang kampung ini. Oh ya kemarin lagi sholat di sini. Ayo ketika sholat id Di kemarin. sini nih. Oh. Ayo pada Kan sholat ini tuh. Nah iya sebelum sholat id biasanya kan pada datang gelar sajadah langsung sholat. Langsung duduk saya. Wah. Nyari aman. Kelesnya jago. Karena kita nggak kejadian kemarin di jalan. Iya kan? Kebanyakan kalau kita lihat. Iya. Kalau memang dia sholat syuruk atau sholat isyraq, oke, bener. Kalau memang dia duha, kalau memang udah waktunya duha, oke. Kantungnya. Ya, iya kan, sholatnya sama tapi tadi kan ada ta'yin itu. Ta'yin itu kan menyebutkan nama sholatnya kan. Lah ketika dia salam, sholat apa mas? Nggak tahu. Tahu. Berikutan. Apa? Qobliyah id gitu. Aneh-aneh. Kalau orang ada dasarnya kita. Nah iya kalau ada orang yang tadi tuh sholat id atau sholat Jumat tapi kebagiannya di jalanan. Lah kalau datang langsung begitu salam sholat apa mas? Saya di lapangan. Udah jam 9 ya insya Allah. Untuk berikutnya nanti ngulang sedikit wallahu a'lam bishawab. Duha man.